Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk satu leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham Amerika dan ada dua cryptocurrency, Bitcoin dan ETH yang saya akan analisa kemana pergerakannya, dan video kali ini disponsori oleh MyTrade. Bagi Bapak Ibu yang mau trading saham Amerika, forex, indeks, dan juga cryptocurrency, bisa menggunakan link yang ada di deskripsi. Langsung join aja di situ, dan juga kalau Bapak Ibu join dengan menggunakan link yang ada di bawah, saya akan joinkan di grup untuk saham-saham Amerika ya, dan saya akan memberikan saham-saham yang berpotensi untuk naik untuk Bapak Ibu tradingkan di MyTrade. Jadi langsung saja, yang pertama yang akan saya analisa ada Apple, kedua Alibaba, ketiga Twitter, keempat Nvidia, kelima Netflix, keenam Bitcoin, dan terakhir Ethereum. Jadi mau lihat kemana nih pergerakan untuk saham-saham Amerika dan juga Bitcoin. Jadi sebelum ke analisanya juga, The Fed kan sudah menaikkan suku bunga setelah rapat FOMC, dan kenaikannya itu 75 basis point menjadi 1,75% di bulan ini di rapat FOMC, dan juga di respon pasar Amerika juga kurang bagus. Apple juga sudah terkoreksi dalam dan juga sudah turun itu sekitar dari puncaknya ini ya, double topnya ini dia udah turun 27%. Ini kan double top. Dengan kondisi seperti ini, MACD-nya juga sudah membentuk high yang lebih rendah dan dead cross. Jadi peluang Apple masih bisa turun. Nah, karena potensinya masih bisa turun, jadi Bapak Ibu itu kalau di saham Indonesia kan cuman bisa buy dan berharap naik, tapi di MyTrade Bapak Ibu bisa sell juga ya. Jadi nggak berharap naik juga berharap turun. Kalau turun bisa profit, karena indikasinya kalau saya lihat dari technical Apple ini kan kelihatan ada resisten yang sudah ditembus jadi support di 140 untuk harga Apple. Ini juga sudah ditembus dan pola dead cat bond. Jadi kalaupun ada naik terbatas untuk Apple. Jadi target penurunan Apple ini kalau saya lihat seminggu ke depan itu bisa ke 120 ya. Jadi masih bisa turun. Ini baru aja mulai penurunan. Jadi jangan berharap dulu naik untuk Apple. Kalaupun naik terbatas, tapi lebih ke wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau beli Apple, sekalian tunggu di bawah di 120. Tunggu dia ada pantulan di area sini ya. Ini kan neckline nih 120, 123 itu coba bisa spek buy di area itu ya. Kalau di harga sekarang ini ada kelihatannya juga gap down ya. Ya biasa lah kalau di saham Amerika nih, gap up gap down itu biasa sehari-hari ya. Ya kalaupun dia ada rebound, karena ini hari Jumat, hari perdagangan terakhir nanti malam ya. Kalau Bapak Ibu lihat bisa wait and see dulu, lihat kalau dia naik rebound, belinya tunggu di atas ini tapi di short aja ya. Nih short dengan jual. Nah ini kan bisa nih langsung aja Bapak Ibu. Misalnya satu kuantiti ya, satu kuantitinya itu harganya 131 kalau menggunakan leverage satu kali ya. Jadi harus dikeluarkan uang itu 131 dolar ya, dirupiahkan aja, dikonversi ke rupiah, berarti harga satu saham itu sekitar, coba dihitung kalkulator ya biar lebih tepatnya, 65 dikali 14.000 aja deh anggapnya ya. Tapi kan di konversinya mungkin lebih tinggi nih, sekitar 14.500-an ya, dengan harga kurs dolar saat ini sekitar 1.800-an lah sampai 1.900 ya. Satu lot
saham Apple. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan leverage lebih tinggi, misal 2 kali, Bapak Ibu cuman mengeluarkan uang $65, tapi kena leverage 2 kali. Kalau mau lebih tinggi dengan uang yang kecil ini, harus leverage-nya lebih tinggi ya. Resikonya jadi lebih tinggi juga. Nah, kalau menggunakan leverage 20 kali, cuman belinya 100.000 ya, 6,58 US dollar. Jadi bisa open posisi itu di 6,58 dolar ya. Kalau tertarik seperti ini bisa beli saham Apple misalnya ya. Jadi sangat mudah, kalau mau beli tinggal beli, ini berharap dia naik, kalau mau jual tinggal jual, berharap turun. Kalau saya wait and see dulu saham Apple, mungkin dia bisa naik dikit nih, nutup gapnya baru short ya. Dari atas nih di 134, 136 nih bisa short area ini. Jadi bisa risk reward seperti ini kalau berminat ya. Ini saham downtrend, belum saatnya reversal. Jadi biasanya kepentok resisten turun. Kalau Bapak Ibu short dari harga sekarang, bisa dia aja dia turun, cuman takutnya dia naik ya. Nah, kalau mau short harga sekarang, risk rewardnya seperti ini nih, terlalu tinggi ya. Risk rewardnya 1:1. Kalau berminat ya bisa. Tinggal stop loss kalau Apple naik ke atas 140 ya. Harusnya dia tetap tertahan di 139, 140. Lebih ke wait and see dulu. Kalau dia naik, bisa beli itu di 138, 139. Jadi kalaupun stop loss di 141, 142 itu sekitar 4-5%. Kalau untuk trading itu normal, jadi nggak masalah. Dan target profitnya, targetkan langsung ke 120, 123 itu ya. Risk rewardnya 1:2. Tapi tunggu aja, siapa tahu nanti malam Apple ditarik rebound dulu, besoknya baru koreksi lagi. Jadi seperti itu ya untuk Apple. Kondisinya dia ini gagal lewat, jadi masih bisa turun dan kelihatannya akan konsolidasi di range harga ini ya. Kalau nggak melanjutkan penurunan, supportnya itu 120, resistennya 140, sekitar 20 poin. Seperti itu untuk Apple. Langsung saja ke saham kedua, ada Alibaba ya, saham dari China. Dan ini juga Alibaba sebenarnya udah bagus, ada indikasi double bottom, tapi sayangnya nggak mampu lewat nih. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan ya. Kalau dia bertahan di atas 99.100 itu konfirmasi double bottom. Target kenaikannya bisa ke 140 untuk Alibaba ya. Ini kan kelihatan, ini ada resisten, sekarang diuji. Jadi kalau mau bagus ya harus rebound, jangan turun. Apakah bisa spek buy dengan kondisi market seperti ini? Kalau saya lihat MACD-nya juga masih bagus, mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga masih tinggi dan cukup lumayan hari ini koreksinya ya, 6% tadi malam. Jadi kalaupun mau spek buy, ini menurut saya bisa ya. Stop loss saja kalau dia tutup di bawah 96, bisa di 95, sekitar 6%. Dan target profitnya nutup gap di 110 itu bisa juga ya, 8%, atau langsung tarik ke resistennya di 118, 119 itu juga bisa. Resisten minor sebelum ke 140. Ini indikasinya untuk Alibaba ini bisa uptrend ya. Kuncinya ya jangan turun lagi dari 100 sampai 99, 98. Itu toleransinya, di bawah itu berarti false breakout dan double bottomnya nih reject dan akan turun lebih dalam. Jadi lebih ke nekat aja kalau mau spek buy ya. Dan kalau bisa ODT, cuan bungkus ya bisa juga. Pokoknya kalau setelah beli dan naik 3-5% udah bisa jualan aja ya. Kalau mau beli ya tinggal dibeli, kalau mau jual tinggal jual. Tapi jual ini kalau mau short ya, atau sudah punya barang mau jual ya bisa di sini. Jadi seperti itu untuk Alibaba. Ini bagus trennya karena sudah di atas EMA 20, EMA 60, cuman masih di bawah EMA 200. Jadi ini indikasinya akan uptrend nih setelah turun dalam semenjak peaknya 2020, 2 tahun yang lalu nih ya. Ini harusnya retest nih. Ini udah di atas trend downtrendnya, tinggal tunggu aja nih. Bisa jadi ini konfirmasi untuk Alibaba reversal ya. Jangan turun dari 95, 94 itulah, atau 90 lah. Kalau Bapak Ibu mainnya lebih panjang, cut lossnya 10% bisa juga. Yang penting money manajemennya bener, itu aja ya. Kalau nggak mau cut loss mepet ya silahkan. Kalau turun dari 90 baru jual ya boleh juga, atur aja mana bagusnya ya. Dan juga kalau misalnya mau beli karena berharap ini naik ya, karena dia akan retest nih. Kalau harganya untuk saham Alibaba ini satu lotnya 99,9 dolar. Jadi sekitar 1.400.000-an. Kalau menggunakan margin 20 kali, Bapak Ibu cuman belinya
$5. Jadi dengan uang $5 dikonversi ke rupiah itu sudah bisa Alibaba, tapi leverage-nya 20 kali ya. Itu resikonya lebih tinggi dan profitnya memang lebih tinggi ya. Coba kalau mau main cepat, trading cepat ya bisa aja cari 10%, 20% kan dengan leverage 20 kali ya bisa jadi ya. Kalau Bapak Ibu lebih mau aman, pakai yang 1 kali aja sesuai dengan dana yang ada, jadi nggak pakai leverage ya bisa. Ini cuma belinya ya tadi 1.450.000-an. Jadi seperti itu untuk Alibaba. Langsung saja ke saham ketiga, ada Twitter yang juga sudah downtrend karena EMA 20 sudah crossing ke bawah, sudah memotong EMA 60 yang lebih besar, dan ini kelihatan juga Twitter gagal melewati harga 40. Jadi ini saham-saham Amerika sepertinya nurut sama angka genap ya. Ini dia gagal, memang bisa ada indikasi double bottom kalau ini terjadi ya, tapi belum pasti juga. Kalau saya lihat sih yang penting jangan turun lah untuk Twitter ini dari 35. Tapi untuk Twitter lebih ke wait and see dulu ya. Belum aman nih. Tapi kelihatannya kan nih konsol nih, dia selalu bertahan di atas 36, 35 itu supportnya. Ya kalaupun ada pantulan ya sangat mungkin, tapi pantulan terbatas ya. Semoga aja market bagus nanti malam. Kalau dilihat saat saya buat video ini, Dow Jones Index Future itu udah menguat 0,43, dolar indeks juga menguat 0,39%. Ya bisa ada teknik rebound lah nanti malam ya. Cuma lebih ke wait and see, kalau saya lebih ke Alibaba aja. Kalau Bapak Ibu mau beli untuk nanti malam di hari Jumat ya. Kalau berminat trading di MyTrade bisa klik yang ada di deskripsi. Jadi seperti itu untuk Twitter, lebih ke wait and see dulu aja. Nanti tunggu dia di resisten nih, di short aja. Ini kan dia lagi konsol, untuk reversal belum. Kemungkinan juga 1-2 minggu ke depan Twitter, kalaupun nggak jebol 35-36 supportnya itu, dia konsol di hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli di support, dia mantul, nanti sudah sampai resisten 40, jual, short lagi, dia turun, dapat lagi kan ya. Itu enaknya ada bisa buy long and short di MyTrade. Jadi seperti itu untuk Twitter. Langsung saja ke saham keempat, ada Nvidia. Nvidia juga ini lagi downtrend ya. Kalau melihat trennya, dia lagi di neckline-nya. Semoga ini bertahan juga. Kalau ini bertahan, dia mantul ya aman ya. Pokoknya Nvidia itu harus rebound dan nggak boleh tutup di bawah 155. Kalau hari ini rebound sih bagus, tapi indikasinya ini kan bisa ada pola dead cat bond setelah mantul gagal dan dia turun. Jadi untuk Nvidia ini wait and see aja dulu. Kalau dia tutup di bawah 154, coba short aja. Untuk hari Senin target penurunannya 137 sampai 140 itu ya. Jadi bisa turun sekitar 10%-an. Lumayan kalau mau. Tapi shortnya tunggu dia jebol 154 bisa short ya. Kalau dia turun dari 154 short, dan targetnya ke 140 bisa seperti ini ya. Tapi tunggu di 154. Kalau dia nyentuh 154, 153 short, dan stop lossnya ya di 100. Ini aja stop lossnya di 162, 161 ya, sekitar 5%, dan target profitnya itu di 140, sekitar 8%. Jadi risk rewardnya juga masih masuk 1:1,5. Jadi seperti itu untuk Nvidia. Langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Netflix. Netflix juga sudah turun lebih dari harga IPO-nya di 2018. Ini saham sangat downtrend. Sektor tech juga memang lagi tertekan, tapi ini indikasinya juga dia mulai bertahan dan mulai konsolidasi. Untuk saham Netflix 165. Pokoknya kalau dia jebol 165, Netflix bisa short. Dia akan turun lebih dalam karena sudah gagal bertahan dan lanjut. Kalau kelihatan seperti ini, kalau dia bisa mantul dan bertahan di atas 165, itu bisa indikasi juga konsolidasi. Jadi lihat aja nanti malam dia ditutup di harga berapa. Kalau dia jebol 163-nya bahaya tuh untuk Netflix ya. Tapi bisa nih untuk dibeli, cari profit tipis. Kayak sepertinya ini dia bertahan setelah sentimen waktu itu pendapatannya menurun tajam ya, dan dia turun dalam di bulan 4, bahkan di bulan 1 juga. Karena juga ya seperti yang kita ketahui di Indonesia kan banyak bagi-bagi share akun Netflix ya. Itu yang menjadi permasalahan di Netflix, jadi labanya menurun. Tapi kondisi chart untuk trading nggak masalah.
namanya trading nggak peduli sahamnya mau untung rugi kan, yang penting kita lihat chart. Kalau indikasinya ada potensi rebound untuk tren jangka pendek, beli. Ya ini ada potensi untuk coba rebound ya, semoga aja nanti malam saham-saham rebound. Jadi seperti itu untuk Netflix. Langsung saja analisa yang keenam itu ada dari cryptocurrency, ada Bitcoin yang sudah terkonfirmasi melanjutkan penurunan. Dan analisa saya sebelumnya kan dia tuh short aja kalau jebol 28.800-nya ini, dan ternyata jebol juga. Dan untuk Bitcoin kalaupun rebound terbatas dia ya, kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu, berharap dia naik dulu sedikit, bisa short dari 24.000. Kalau dia mantul dari 24.000 itu jual. Target penurunannya itu masih dalam, kalau saya lihat bisa ke 14.000 ya untuk Bitcoin. Kita lihat aja nih kemana arahnya. Belum ada tanda-tanda reversal, dan ini ada indikasi juga double top. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini, dari swing low ke swing high. Ya minimal atau dia ke sini dulu ya, 17.000, 18.000 ini. Nah ini kemungkinan ada pantulan. Jadi untuk Bitcoin tunggu dia rebound ya. Ini kan dia rebound. Nah kalau Bapak Ibu kemarin beli di 20.000 bisa jual di 22.000. Kan lumayan tuh. Beli long, short dari atas, habis itu balik short lagi dari atas ke bawah. Jadi 2 kali bisa profit di saham yang naik dan turun. Nah itu keuntungannya kalau trading di MyTrade ya. Juga bisa saham Amerika, bisa emas, komoditas, lengkap di sini. Jadi satu platform Bapak Ibu bisa trading apa saja. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi. Jadi seperti itu. Untuk Bitcoin langsung saja ke analisa yang terakhir, Ethereum. Ethereum sudah jebol 1.400 yang target penurunan saya itu, dan arahnya kemana untuk Ethereum ke 1.000 itu sangat mungkin, dan ke 800. Nutup gapnya ini di 760 juga sangat mungkin untuk Ethereum. Jadi ke sini arah untuk Ethereum pergerakannya. Apakah bisa spec buy, wait and see dulu aja. Karena harga tanggung bisa aja dia naik kan. Kalau dia naik dikit ke 1.300 itu bisa spec buy. Jual kalau dia naik lebih tinggi. Tapi short ya, jual. Nah kalau untuk jual Ethereum ini harganya satu lotnya itu di 1.036 US dollar ya. Tapi bisa lebih kecil belinya, 0,1 bisa. Nih cuman 104 dolar. Jadi sekitar 1.450 sampai 1.500 ya kalau mau beli 0,1. Kalau menggunakan leverage 1 kali ya. Kalau menggunakan leverage 10 kali cuman 10 dolar ya. Jadi cuman 150 Bapak Ibu bisa trading Ethereum. Jadi Ethereum kalau saya lihat naik dulu sedikit ke 1.300 short aja. Kalau harga sekarang bisa long atau buy, berharap naik agak beresiko. Karena bisa aja lanjut turun ya. Jadi lebih ke wait and see aja dulu. Kecuali kalau dia jebol 1031, 1030-nya jebol ya bisa short langsung ke bawah. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya yang nggak usah tinggi-tinggi sampai 1.300, bisa di 1.090, 1.100 itu ya. Target penurunannya bisa ke 800 sampai 900. Jadi seperti itu untuk video kali ini, dan juga kedepannya saya akan analisa setiap hari untuk saham-saham Amerika juga cryptocurrency ya. Dan kalau Bapak Ibu tertarik untuk trading di MyTrade, bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti bisa infokan ke saya ke DM Instagram Borneo Trader, artinya 2 di belakang, dengan video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk 1 leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading.